Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Mirza selaku dosen mekanika bahan. Di sini saya Dwi Nurcahyo, saya dari offering B212AP program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas saya, tugas materi teori analisis lanjutan balok dengan metode integral dan metode luasan momen. Baik, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan dengan metode integrasi ganda. Defleksi balok merupakan sumbu sebuah balok akan berdefleksi atau melentur dari kedudukannya semula apabila di bawah pengaruh gaya terpakai. Definisi balok adalah lendutan balok dari posisi awal tanpa pembebanan. Seperti contoh di bawah ini balok yang pertama. Balok ini dibebani oleh beban P sehingga melendur seperti gambar di sampingnya ini. Untuk mencari lendutan balok, di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode integrasi ganda yang kita pelajari saat ini, dan yang kedua metode momen area. Yang ketiga ada metode fungsi singularitas, dan keempat adalah metode energi elastis. Di sini saya mempelajari nomor poin 1 dan 2, yaitu metode integrasi ganda dan metode momen area. Di sini untuk penurunan rumus pada metode integrasi ganda. Persamaan kelengkungan momen M sama dengan EI dibagi R. I bagi R sama dengan M bagi EI. Keterangan R yaitu R ini jari-jari kelengkungan balok. E dan I merupakan konstan sepanjang balok. M dan R merupakan fungsi dari nilai X. Rumus ekses untuk kelengkungan yaitu langsung aja I bagi R D kuadrat kali Y dibagi D kali X kuadrat. dy bagi dx merupakan slope kurva pada setiap titik. Untuk lendutan balok yang kecil, dy dibagi dx adalah kecil maka diabaikan. Untuk yang ketiga poin C, jadi untuk landutan yang kecil dari persamaan 1 dan 2 di atas tadi dapat disimpulkan I sama dengan D kuadrat kali Y dibagi dx kuadrat sama dengan M. E merupakan modulas elastis, I merupakan momen inersia, M merupakan momen lentur, Y merupakan jarak vertikal lendutan balok, X merupakan jarak sepanjang balok X. Di sini saya akan menjelaskan mengenai balok sederhana dengan beban merata. Yang dimaksud balok sederhana yaitu balok yang memiliki dua tumpuan seperti ini dengan beban merata. Maksud dari beban merata yaitu beban di sepanjang balok ini mempunyai beban seperti gambar di atas ini. Dari gambar ini, reaksi dukungan dan besarnya momen pada jarak X adalah RA sama dengan RB sama dengan Q1 dibagi 2. MX sama dengan RA kali X dikurangi Q dikali X kuadrat dibagi 2 sama dengan setengah dikali Q kali L kali X dikurangi setengah Q X kuadrat. Pada kasus beban merata terletak penuh di sepanjang bentang, maka lendutan maksimum akan terjadi di X sama dengan L setengah, sehingga diperoleh maksud dari L setengah yaitu
setengah dari bentang. L merupakan panjang dari titik A ke titik B. L setengah yaitu di titik C. Kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai balok sederhana dengan beban titik terpusat, yaitu balok sederhana. Balok sederhana yaitu sama dengan yang tadi, di sini mempunyai dua tumpuan dengan beban titik terpusat. Titik terpusat yaitu merupakan bebannya itu hanya di tengah-tengah saja, seperti gambar ini. Terus untuk besarnya reaksi dukungan dan besarnya momen pada jarak X, RA sama dengan PB dibagi L dan RB sama dengan PA dibagi L. MX PBX dibagi L untuk X kurang dari A dan MX PBX bagi L dikurangi P dibagi X kurangi A untuk nilai X lebih dari A. Persamaan tersebut disebutkan ke dalam persamaan 2 kali 7. Persamaan di sini disebutkan menjadi tersebut sehingga didapat peroleh nilai ini. Untuk persamaan tersebut diintegralkan terhadap sumbu X. Pada kasus beban titik terletak di tengah bentang, A sama dengan B sama dengan L dibagi 2, maka lendutan maksimum akan terjadi di X L per 2. Yang dimaksud yaitu L per 2, L ini bagi 2 ini. Untuk yang ketiga, poin ketiga, balok cantilever dengan beban merata. Yang disebut balok cantilever merupakan balok yang memiliki satu tumpuan. Di sini seperti gambar ini mempunyai tumpuan satu yaitu tumpuan jepit dengan beban merata. Beban merata yaitu bebannya rata di atas baloknya. Untuk besarnya momen terhadap jarak X yaitu mx min setengah kali Q kali X kuadrat. Untuk persamaan tersebut disebutkan dalam persamaan 7, yaitu I seperti ini. Untuk persamaan tersebut diintegralkan kembali terhadap sumbu X, sama caranya kayak di atas tadi. Untuk landutan maksimum. Yang keempat yaitu balok cantilever dengan beban di ujung balok. Balok cantilever merupakan balok yang tadi jelaskan yang di poin ketiga tadi, yang memiliki hanya satu tumpuan jepit di area ini dengan beban di ujung balok. Maksud beban di ujung balok itu bebannya di ujung-ujung sini, seperti gambar ini. Untuk besarnya momen jarak X yaitu mx sama dengan IP kali X. Untuk persamaan itu disebutkan ke dalam persamaan 2.7 yaitu EI di kuadrat kali Y dibagi dx kuadrat. Landutan maksimumnya seperti ini. Yang kedua yaitu dengan analisis landutan balok dengan metode luasan momen. Pada metode double integrasi yang atas tadi telah dijelaskan dan hasilnya persamaan landutan dan Rosati untuk beberapa contoh kasus. Hasil tersebut masih bersifat umum, namun mempunyai kelemahan apabila diterapkan pada struktur dengan pembebanan yang lebih kompleks dan dirasa kurang praktis karena harus melalui penjabaran secara matematis. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa untuk yang metode yang di atas tadi, metode double integrasi itu mempunyai kelemahan jika pembebanannya itu lebih kompleks dan perhitungannya juga secara matematis. Dan untuk metode luas bidang momen ini pun sebenarnya juga mempunyai kelemahan yang sama apabila dipakai pada konstruksi dengan pembebanan yang lebih kompleks.
Namun demikian, metode ini sedikit lebih praktis karena proses hitungannya dilakukan secara matematis tetapi bersifat numeris. Untuk pertama, kita ada balok dengan tumpuan sederhana dengan beban merata penuh. Sama seperti saya jelaskan di atas tadi, untuk yang disebut dengan tumpuan sederhana yaitu yang mempunyai dua tumpuan sendi dan tumpuan roll dengan beban merata, yaitu bebannya merata di setiap balok. Momen DC akibat beban merata seperti MC yaitu QL kuadrat bagi 8. Letak titik barat ke titik A sebesar 5 kali L bagi 16. Berdasarkan teorema sebesar sudut terhadap titik C. QC luas bidang momen bagi EI. QC 8 kali Q kali L kuadrat kali 2 bagi 3 dikali setengah kali 5 QL pangkat 4 dibagi 3 84 EI. Yang kedua ada balok pada tumpuan sederhana dengan beban terpusat. Bebannya hanya di tengah-tengah dan ada tumpuan sederhana. Momen DC akibat beban titik sebesar MC PL per 4 dari PL. Letak titik berat ke titik A sebesar L per 3. Berdasarkan teorema 1, besarnya sudut terhadap titik C adalah QC luas bidang momen dibagi EI. Berdasarkan teorema 2, besarnya landutan vertikal DC adalah statis momen luas bidang dibagi EI. Yang ketiga di sini adalah balok cantilever dengan beban merata penuh. Yang disebut balok cantilever sama dengan di atas tadi, yang mempunyai satu tumpuan yaitu tumpuan jepit dan mempunyai beban merata penuh. Yang disebut beban merata penuh yaitu bebannya penuh di atasnya balok. Untuk momen A akibat beban merata sebesar MA Q L kuadrat dibagi 2. Q L kuadrat bagi 2. Letak titik berat ke titik B sebesar 3L per 4. Di sini ada sebuah contoh kasus, itu menentukan lentur dan lentur panjang pada ujung B. Sorry. Yaitu momen banding pada penambang M dikurangi N. M sama dengan setengah buka kurung L X kuadrat Q. Dan luas bidang momen pada balok AB. Untuk sudut lentur di B dapat dijelaskan seperti rumus ini. Untuk lenturan di B bisa dijelaskan atau dipahami dengan rumus seperti ini. Untuk balok cantilever dengan beban terpusat pada ujung balok. Di sini ada sebuah kasus, suatu balok AB dengan panjang L dijepit di A dan mendapat beban terpusat di B pada ujung B. Tentukan sudut lentur dan lenturan di ujung balok. Penyelesaiannya yang pertama itu potongan MN, potongan sebelah ini berdasarkan jabitan sudut lentur di A0, sehingga garis singgung di A berimpit dengan sumbu X. Sudut lentur di B dibentuk oleh garis singgung A di B dengan rumus seperti ini di lenturan B. Lenturan di B dengan rumus ini. Untuk soal di atas dapat diselesaikan dengan metode luasan bidang momen banding dengan darah balok AB. Gambar luasan bidang momen banding dengan G sebagai pusat beratnya, seperti gambar di sini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.